Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, setelah berhasil menguasai SSJ-5, mereka pun kembali ke istana kami. Semuanya nampak sudah kumpul dan Dende segera membawa semua bola naga. Seperti yang diceritakan sebelumnya, mereka akan manggil Shenlong demi menyelamatkan Goku yang sudah sekarat. Gohan tidak menyangka kalau hari ini akhirnya tiba. Mereka akan berhadapan dengan naga jahat yang lebih kuat dari naga jahat yang pernah dilawan Goku. Dende pun minta Gohan untuk melakukannya. Tanpa ragu, Gohan langsung melakukannya, yaitu menyebutkan mantra pemanggil Shenlong. Tiba-tiba, sama seperti sebelumnya, bola naga mulai mengalami efek buruk. Gohan pun sampai penasaran apa yang bakal terjadi. Lalu, keluarlah banyak asap hitam yang bocor melalui keretakan pada bola naga. Dan benar aja, yang muncul bukanlah Shenlong, melainkan naga jahat yang sangat menyeramkan. Bahkan, naga jahat ini berbeda dengan naga jahat yang pernah muncul di Dragon Ball GT. Dia nampak memiliki bentuk seperti Shenlong, serta kekuatan yang kini telah meningkat lebih banyak. Kemudian, waktu kembali pada beberapa jam sebelumnya, Gohan masih berada di alam suci Kaioshin. Saat itu, kakek tua ngasih tahu Gohan kalau mereka harus memiliki strategi untuk menang dari naga jahat. Mereka semua sudah tahu kalau bumi telah menjadi bahan pertarungan melawan Ize dan Marble. Jadi mereka nggak boleh tambahkan beban lagi pada bumi. Karena pertarungan dengan naga jahat, kakek tua perkirakan bakal menjadi jauh lebih buruk. Untuk itu mereka harus pindah ke planet lain. Gohan sendiri sangat paham dengan itu. Tapi dia nanya bagaimana mereka akan pindah. Shin pun langsung menawarkan bantuan kalau dia dapat bawa Gohan dalam sekejap. Gohan bertanya apakah Shin dapat melakukan semuanya sendiri. Shin bilang kalau dia akan tentukan giliran dan pergerakannya dari sini. Segera setelah dia menemukan naga jahat itu, Shin akan memindahkannya ke setiap planet di mana mereka masing-masing berada. Mudah untuk mengatakannya, tapi mereka semua akan menghadapinya satu lawan satu. Dan yang menjadi masalah sekarang, di mana tempat yang bakal mereka buat untuk pertarungan. Gohan dan Vegeta pun langsung berpikir. Gak lama kemudian, mereka mendapat ide dan 5 tempat yang bakal mereka gunakan, yaitu alam iblis, planet Jun, planet Kaichin, planet Mujin, dan alam Kaioshin sendiri. Shin juga mengatakan kelima tempat itu memiliki daya tahan yang sangat kuat dibanding bumi. Jadi mereka nggak perlu khawatir karena 5 tempat itu akan tahan meski diserang pakai laser besar. Tapi Gohan juga menanyakan kenapa cuma 5 tempat padahal ada 7 naga jahat yang harus mereka kalahkan. Kakek tua menjelaskan untuk Gohan dan Vegeta, masing-masing dari mereka harus mengalahkan 2 naga jahat. Dan setelah berhasil pulihkan setiap bola naga, mereka diminta untuk bergerak bantu yang lain. Gohan pun akhirnya paham apa yang dimaksud. Selain itu, Shin juga menambahkan ketika para naga jahat itu bangkit, mungkin saja mereka bakal berpencar lagi ke seluruh bumi. Dan mungkin saja akan ada kesalahan pemindahan yang bakal dilakukan Shin ke planet tempat mereka berada. Namun yang perlu mereka ingat baik-baik, mereka semua sudah bersedia dan itulah strategi mereka sekarang. Semuanya cuma perlu doakan kemenangan pada semua orang. Mendengar itu, Gohan, Vegeta, Goten, Up, dan Trunks pun langsung menguatkan tekad mereka untuk menyelesaikan misi ini dan menyelamatkan semua orang. Kembali pada masa sekarang, nampak naga itu menatapi mereka semua dengan sinis. Tiba-tiba dia meludahkan sesuatu yang ternyata mengeluarkan Goku dari dalam tubuhnya. Nampak Goku tergeletak dan tubuhnya sangat lemas sekali. Gohan pun langsung menggendongnya dan dia sangat senang karena Goku ternyata masih hidup. Naga itu langsung menghina Goku karena ulah Goku lah dia nggak bisa terbebas. Dan setelah sekarang dia bebas, naga itu bakal tunjukkan neraka pada mereka. Dia menegaskan kalau mereka nggak bakal lemas seperti dulu. Dan bakal bertindak sesuka hatinya lagi dengan kekuatan yang lebih kuat. Tiba-tiba mereka sontak dibuat kaget, naga itu kembali memisahkan tubuhnya menjadi 7 bagian. 7 naga jahat itu langsung berpencar masing-masing sambil membawa bola naga dengan energi minus. Sedangkan yang lainnya masih mengkhawatirkan kondisi Goku yang semakin melemah. Gohan pun semakin panik dan sangat menyesal tidak mengetahui kondisi ayahnya dari awal. Shin mengatakan kalau itu tidak mengejutkan karena Goku telah dihujani dengan energi minus selama 3 tahun lebih. Untuk itu, mereka harus biarkan Goku istirahat di tempat yang aman. Sedangkan yang lain akan tetap menjalankan strategi yang sudah mereka buat. Serta Shin juga bakal mindahin mereka dulu ke setiap tempat. Semuanya telah Shin pindahkan, yaitu 1 orang masing-masing mendiami 1 tempat. Setelah itu, kita juga ditunjukkan robot Gil yang bakal bantu Shin buat mencari para naga jahat. Ketika menemukannya satu, nggak pakai lama, Shin langsung capcus ke tempatnya.
Yang ternyata naga itu lagi menyerang warga kota hingga buat mereka ketakutan. Naga itu menegaskan kalau dia bakal merajalela dan bakal buat semua orang mati. Namun sebelum dia melakukannya, dengan cepat Shin muncul di sampingnya. Setelah itu dia pun langsung bawa naga itu ke planet lain. Naga bintang 5 nampak sangat kaget serta tubuhnya sangat berat untuk digerakkan. Dan ternyata yang sudah menunggunya di tempat ini adalah Goten. Dia sangat semangat dan akan membalas apa yang sudah naga jahat lakukan pada ayahnya. Naga bintang 5 tentu hanya melongo saja dan masih nggak tahu apa yang terjadi. Dan dia sangat kesal karena Goten sudah mengganggu niatnya untuk membuat semua orang menderita. Goten pun hanya ketawa saja dan nanya balik dari energi negatif mana naga bintang 5 lahir. Naga jahat menjelaskan alasannya terlahir ketika semua orang dihidupkan akibat mereka dibunuh oleh Cell. Goten pun mengerti apa maksudnya. Meskipun dia nggak tahu Cell, tapi ayah dan Gohan pernah menceritakan hal itu kepadanya. Jadi naga bintang 5 pun balik bertanya apakah Goten ketakutan dengan fakta kelahirannya. Tentunya hal itu nggak bakal buat Goten takut dong. Sebaliknya, dia minta naga jahat untuk memulai pertarungan mereka. Sementara itu, Kak Ketua lagi memperhatikan pertarungan mereka. Dan semuanya berjalan sesuai rencana yang mereka buat. Selain itu, dia juga kagum pada Goku karena Goku telah melakukan yang terbaik seorang diri. Tapi sekarang, dia minta Goku istirahat karena Gohan dan lainnya lah yang bakal menghadapi tantangan besar ini. Bila semua orang berhasil mengatasi tantangannya, kedamaian sebenarnya akan tiba untuk pertama kalinya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa. Kembali pada Goten, naga jahat yang gak terima diremehkan berkata akan segera buat Goten mati. Goten yang gak takut dengan itu langsung memulai serangannya. Sontak aja ngelihat kecepatan yang tinggi, naga bintang 5 sampai kaget. Goten langsung melancarkan pukulannya tapi berhasil ditangkis dengan mudah. Sebaliknya, Goten pun dapat menghindari pukulan naga bintang 5. Keduanya kembali saling menyerang sampai beradu pukulan dan tendangan yang amazing. Dan keduanya masih nampak seimbang karena belum juga ada yang terkena serangannya. Di saat Goten memukul, naga bintang 5 langsung kabur ke udara. Goten yang gak mau biarin itu segera menciptakan jurus andalan Goku yaitu Kamehameha. Ngelihatnya tentu buat naga jahat penasaran apa yang bakal dilakukan oleh Goten. Lalu Goten langsung menembakkan super Kamehameha itu yang mengarah cepat pada naga jahat. Tapi bukannya pergi menghindar, naga jahat malah bersiap untuk menangkisnya dengan boga mentah. Dan benar aja dia mampu membalikkan laser itu yang kemudian meledak di tempat yang jauh. Goten yang lihat itu pun tentu cukup penasaran, tapi dia sendiri tahu kalau naga jahat emang pasti memiliki kekuatan yang hebat bukan? Sedangkan naga bintang 5 hanya tersenyum saja melihat keberhasilannya. Setelah itu naga jahat kembali mendekat ke hadapan Goten. Dan gak pakai babi bu lagi, mereka berdua kembali saling menyerang dengan ganas. Mereka melancarkan serangan sengit yang nampaknya masih cukup seimbang. Di saat naga jahat memukul, dengan sigap Goten langsung menghindar. Lalu Goten melakukan suatu gerakan yang buat naga jahat sampai kaget. Ternyata Goten melakukan tendangan berputar yang mengarah cepat pada naga jahat. Tapi lagi naga jahat dapat menahan kaki Goten dengan gampang. Sebaliknya naga jahatlah yang melempar tubuh Goten melayang jauh. Gak sampai situ, naga jahat juga menembakkan lasernya yaitu laser gumpalan api. Goten yang dapat bertahan balik menembakkan gelombang tenaga dalam. Lalu terjadilah ledakan yang besar serta menimbulkan kerusakan. Melihat hal itu, naga bintang 5 nampak senang dan berpikir Goten mungkin sudah mati. Dia pun mengejek Goten kalau Goten cuma bisa banyak bicara. Tapi kemudian dia sontak dibuat terkejut, ternyata Goten berada di belakangnya. Goten berkata jika dia lambat menggunakan tenaga dalam, mungkin saja dia sudah terkena laser api itu. Mendengarnya buat naga jahat kagum dan gak pernah sangka Goten bisa melakukan hal semenakjubkan itu. Jadi naga jahat pun minta maaf karena sudah mandang rendah Goten. Goten juga sangat senang dengan kekuatannya karena semua ini berkat latihannya di ruang waktu dan roh. Ditambah gravitasi di sana 10 kali lebih berat dari yang ada di bumi. Jadi Goten pun gak merasakan apapun karena gravitasi di sini juga sama seperti di ruangan roh. Sebaliknya Goten tahu kalau naga jahat belum biasakan dirinya dalam gravitasi 10 kali lipat. Bisa dibilang itulah kesempatan yang cukup menguntungkan untuk Goten bukan? Meski begitu, naga bintang 5 menegaskan kalau tadi dia cuma bercanda. Sekarang adalah baginya untuk mulai serius. Sontak aja dengar itu buat Goten sampai terkejut. Naga bintang 5 langsung ngeden sekuat tenaga dan mengeluarkan semua kekuatannya.
Dia menggunakan aura yang sangat besar hingga dampaknya buat Goten makin terkejut. Tapi setelah tahu itu adalah batasannya, Goten sendiri malah tersenyum melihatnya. Hal itu tentu buat naga jahat penasaran kenapa Goten gak takut dengan kekuatannya. Goten bilang kalau dia juga bakal nunjukin kekuatannya. Goten langsung ngeden dengan keras dan berubahlah dia menjadi Super Saiyan 2. Nah, melihat bentuk itu, naga bintang 5 lah yang kini malah kaget. Nampaklah bentuk SSJ 2 Goten dengan beberapa peningkatan yang sudah dilakukan selama latihan ini. Goten pun nanya apakah mereka sudah siap untuk lakukan ronde kedua. Naga jahat membalas, "Hehe, kapanpun kau mau, aku sudah siap bro." Kali ini keduanya benar bakal serius, buat kita yang nonton tentu makin penasaran. Sebelum itu kita bakal melihat kondisi Pangeran Congak. Saat ini dia kedatangan tamu gak diundang yang ternyata bukan naga jahat melainkan iblis. Iblis itu sangat senang melihat Vegeta karena sudah lama dia nggak makan daging manusia. Vegeta sendiri minta dia untuk pergi karena Vegeta nggak tertarik dengan iblis sepertinya. Iblis itu yang masih sombong membalas kalau Vegeta lah yang bakal memohon ampun kepadanya. Jadi dia pun maju menyerang Vegeta dengan kehausan dan kelaparan yang sangat tinggi. Namun lagi Vegeta masih santai tanpa menatap ke arahnya. Dan benar aja Vegeta dapat menghancurkan tubuh iblis itu sampai berserakan. Bahkan dia pun masih menunjukkan gayanya yang so cool. Vegeta menegaskan iblis itu pasti akan menyesal setelah sampai di alam baka. Tapi Vegeta sendiri masih merasa bosan karena naga jahat masih belum datang juga ke tempatnya. Kembali pada Goten, dia dan naga jahat masih melakukan pertarungan sengit. Goten berhasil menghajar mukanya dengan keras yang dilanjut tendangan nuklir bertubi-tubi. Meski begitu, naga jahat kembali bangkit dan menyerang Goten tanpa disadarinya. Yang sontak aja hal itu buat Goten sangat panik. Naga jahat melancarkan pukulan kerasnya sampai Goten hanya bisa melihat detik-detik dirinya dihajar. Dan benar aja Goten mendapatkan pukulannya yang buat Goten sampai melayang. Bahkan tubuhnya sampai mental menghantam tanah. Melihatnya tentu buat naga jahat senang karena itulah yang dia harapkan. Tapi lagi dia langsung dibuat kaget karena ternyata Goten masih dapat bangkit kembali. Saat ini Goten sudah mulai kelelahan tapi menyerah bukanlah pilihannya. Jadi dia pun langsung ngeden lagi dan pertaruhkan semuanya pada pertempuran terakhir. Goten kembali menciptakan Kamehameha yang itu sudah disadari oleh naga jahat. Lalu dia pun menciptakan juga bola api yang berbentuk seperti matahari kecil. Goten yang gak gentar dengan itu langsung menembakkan Super Kamehameha dengan sangat ganas. Begitu juga dengan naga bintang 5 yang mengarahkan bola mataharinya. Dua energi itu langsung beradu dengan keras sampai menimbulkan percikan cahaya di sekitar mereka. Keduanya ngeden sekuat tenaga dan gak mau dikalahkan satu sama lain. Semakin lama laser mereka semakin besar dan menambahkan lagi kekuatannya pada bola energi itu. Sampai pada akhirnya laser yang gak kuat bertahan langsung hancur dan meledak sangat dahsyat. Bahkan sampai menciptakan bekas serangan mereka dengan lubang yang cukup besar. Keduanya nampak masih seimbang dan kini mereka pun sudah semakin lelah. Goten sudah menyangka kalau lawannya bakal sekuat ini dan dia harus berjuang lebih keras kalau ingin menang. Dia pun gak boleh ragu karena nantinya bisa menyusahkan buat teman-teman yang lain. Naga jahat yang masih belum bisa menggerakkan tubuhnya seperti yang dia mau bertanya pada Goten sebenarnya tempat apa ini. Sedangkan Goten gak menjawabnya, sebaliknya dia menguatkan tekad untuk mengalahkan naga jahat. Bola naga telah bantu mereka sampai sekarang, tapi kali ini mereka akan melakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Ada banyak orang yang perlu mereka selamatkan dan ada seseorang yang perlu mereka hidupkan. Jadi Goten berkata dia bakal kalahkan naga jahat apapun yang terjadi. Semua ini demi Pan, demi keluarga, dan demi melindungi bumi. Goten memohon pada Goku agar memberikan kekuatan kepadanya. Goten akan pertaruhkan semuanya pada pukulan terakhirnya ini. Goten pun kembali menyerang dengan gaya khas seperti Goku dan menggunakan teknik yang sama yaitu Dragon Pulse atau pukulan naga. Naga jahat yang gak sempat menghindar langsung terkena pukulan itu dan merasa tubuhnya sangat kesakitan. Gak sampai situ, Goten masih terus berjuang sekuat tenaga dan naga jahat mencoba menahannya. Pada akhirnya Goten tetap menang hingga pukulan naga itu menembus habis tubuh naga jahat. Tubuhnya pun langsung bolong seperti donat sampai mukanya menganga seolah tidak menyangka. Lalu setelah celangap terus sampai nyamuk masuk ke dalam mulutnya, barulah tubuhnya meledak dan hancur nggak tersisa. Setelah perjuangan yang melelahkan, Goten pun balik ke bentuk biasa dan sangat senang dengan keberhasilannya. Dia berterima kasih juga pada ayahnya karena berlatih mengikuti cara Goku adalah ide yang bagus.
Bola naga bintang 5 pun kembali normal dan Goten langsung mengambilnya. Dia makin senang karena tugasnya di sini telah selesai dan bersiap untuk pergi bantu yang lain. Di sisi lain, Shin masih mencari para naga jahat berada. Dia berkeliling kota dan menemukan lagi satu naga jahat. Jadi nggak buang waktu, Shin dan Gil pun langsung berangkat. Dalam hatinya, Shin minta Goku untuk menunggu kalau mereka pasti akan melindungi bumi dan semua orang. Sejak energi minus naga jahat diarahkan ke bumi, banyak bencana yang telah terjadi di seluruh planet ini. Sedangkan kali ini energi minus diarahkan pada Son Goku. Jadi Shin menyimpulkan kalau Goku nggak bakal bangun sampai semua bola naga dimurnikan. Saat ini kondisi tubuh Goku pun hampir mencapai batasnya. Untuk itu mereka harus membersihkan energi minus bola naga secepat mungkin. Jika tidak, maka nyawa Goku berada dalam bahaya. Lalu, dapatkah Goku diselamatkan? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.